Pemirsa Sandiakala Nusantara Channel, hari ini jam sekitar 12 kami dan tim berada di makam Pangeran Benowo, Wonosalam, dan saya ingin minta penjelasan kepada juru kuncinya, yaitu Pak Witono. Pak Watono, monggo Pak Watono, tolong jenengan jelaskan ke sana. Mohon maaf ya dengan Bapak siapa? Pak Watono. Pak Watono yang menjadi juru pelihara. Oke. Itu sebenarnya. Oke. Kalau boleh apa bisa kami mohon keterangan jenengan? Saged. Siapa kira-kira yang dimakamkan di sini? Ini termasuk makam Pangeran Benowo. Terus ceritanya Pak. Ceritanya, iya. Pada waktu zaman kerajaan Majapahit, lunas gini saking Mataram, ngantos dumugi mriki nggih. Dari Majapahit. Nggih, saking Mataram. Nah, pada waktu zaman kerajaan di Mataram itu masih dirajai atau dikuasai Mas Karedet nggih Joko Tingkir. Niki kagungan putra kekalih namine Sutawijaya kaliyan Pangeran Benowo menika. Nah, terus Sutawijaya statusnya di dalam kerajaan itu anak angkat. Anak. Oke, tapi statusnya sajane ngoten juga niki ambek, tapi pada di dalam kandung itu direm pada orang lain. Karena diberi gizi, nah, termasuk anaknya Raja Sakti. Nah, begitu lahir dari orang lain, orang tuanya tahu kalau itu darahnya sendiri atau rohnya sendiri, akhirnya diambil lagi dijadikan anak angkat. Nah, terus di kerajaan itu punya musuh namanya Arya Penangsang. Ya, bikin lesek. Jipang Panolan. Jipang Panolan. Putranya Pangeran Suroyoto. Nggih, jelas itu. Ya, pada waktu niku Mas Karedet niku ngantos ditantang perang. Lah piyambake mboten purun ngladeni. Lah, wong gak ada musuh, wong gak ada senopati, gak ada yuga, gak ada prajurit. Nah, akhirnya dia itu sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan, nah, termasuk Arya Penangsang bisa menjadi raja atau jadi sultan di Mataram. Tapi kayak yang ambisi itu Sutawijaya. Tapi Sutawijaya tidak berhasil dan tidak bisa mengalahkan dan bisa membunuh. Akhirnya minta pendapat atau minta solusi di Mbah Pangeran Benowo itu, di Pangeran Benowo. Ya, kalau menantang lewat Nawala. Nawala itu termasuk surat. Pada waktu makan, nah sesudah makan di ban surat, akhirnya dia itu kaget, nasinya dibuang. Nah, orang itu Arya Penangsangnya. Iya, Arya Penangsang. Yang punya patih, namanya Patih Mentahun itu kan. Iya. Kendaraannya kuda gagak rimang yang hitam. Iya, benar. Nah, itu juga. Nah, kalau menantang perang, disuruh membuat jalan perempuan. Nah, caranya Arya Penangsang itu laki. Betul. Akhirnya tidak bisa perang, melayani si kudanya itu. Akhirnya sampai gamannya itu nancap di perutnya sendiri. Mbak Kiai Pleret. Iya, sampai ususnya berodol, itu digugurkan di kerisnya itu. Sekarang saya tanya, Mas. Iya. Kenapa kok Ki Ageng Pemanahan? Iya. Bapaknya si Sutowijoyo, iya kan? Iya. Itu kok menyuruh anaknya naik kuda perempuan? Nah, itu makanya pengapasannya dia itu. Pengapasannya dia karena supaya kudanya Arya Penangsang itu tidak bisa dikendalikan. Karena kudanya Arya Penangsang kan kuda laki. jantan. Ya, gagak rimang itu. Gagak rimang. Jadi ketika tahu ada kuda perempuan, dia
konsentrasinya ngejar hilang, iya, ngejar si jaran tertuan itu tadi. jaran tertuan. Jadi tua akhirnya ada berangsang lengah. Kemudian ditombak Kiai Pleret. Ya, macet di tohnya sendiri. Iya, ya kan. Lalu karena dia orang sakti, kerisnya disampirkan ke ususnya, disampirkan ke keris itu. Kerisnya kalau nggak salah kan namanya Kiai Bromo Cetangko. Barangkali itu aja. Barangkali. Kemudian ketika Sutawijaya mau dibunuh, ini kan dia menus keris. Iya. Karena keris Kiai Cetangko adalah keris yang sangat apa namanya? Sakti. Ya. Ampuh. Sangat ampuh. Ketika dia mencabut kerisnya, kena ususnya sendiri kan? Sendirinya. Kemudian meninggal. Iya. Bukan gitu, bukan meninggal. Itu aja belum nyerah. Belum mati. Terus minta pendapat sama Pangeran Dinowo lagi, bagaimana itu ususnya sampai berodol dan tidak bisa nyerah dan juga tidak bisa mati, ini gimana? Akhirnya disuruh mengajak perang undur-undur ke Segoro Kidul. Menurut saya Pak, kalau sepengetahuan saya berdasarkan sejarah, Pangeran Benowo itu bukankah anak Hadiwijoyo? Ya, Hadiwijoyo juga itu namanya. Iya, Sultan Pajang kan? Iya. Tapi kemudian dia punya anak Sutawijaya yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Iya. Akhirnya kan Hadiwijoyo mengalihkan kerajaan. Sutawijaya mengalihkan kerajaan Pajang ke Mataram Islam. Iya. Sehingga Pajang tidak lagi menjadi pusat kerajaan. Bukan gitu. Bukan adipati. Bukan. Ya, itu yang secara mutlak Pangeran Dinowo jadi raja di situ. Nah, Pangeran Dinowo tidak enak, akhirnya nggak enak. Yang susah payah termasuk saudaranya sendiri. Kalau dia duduk di kursi menjadi sultan atau jadi raja. Akhirnya dia nggak mau. Terus Medi dengan kerelaan hati, ikhlas menyerahkan tahtanya itu kepada belum menyerahkan. Dia Semedi mendapat petunjuk atau dapat wasit dari Sunan Kalijogo termasuk gurunya ayahnya. Jangan jadi raja. Kalau mau jadi pesepuh aja. Lalu menjadi raja, akhirnya ada perang besar-besaran, banjir saudara, akhir prajurit yang jadi korban. Pangeran Dinowo kan memang kejadian seperti itu lebih baik nyingkring dari kerajaan ini Pak, lipat-lipat buatan butuh balik-balik tenggara kerajaan. Hanya kebenaran itu supaya bisa kerasan. Kalau dalam serat kondo yang pernah saya baca itu, ketika Sutawijaya yang menjadi raja atau sultan di Mataram, Pangeran Senopati Ngaroko Saidin Monotogoro, Abdurrahman Saleh Khalifatullah Tanah Jawi, ketika mau menyerang Pajang, ini Hadiwijaya masih ada. Iya, ada. Itu kemudian terjadi bencana alam. Ya, kalau bencana si alam, saya akhirnya si pasukannya Pangeran Senopati itu mundur kembali. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang ingin saya tanyakan, kok Pangeran Benowo yang ada di Pajang, putra dari Sultan Hadiwijaya sampai ke sini? Ya gitu, saya lanjutkan cerita itu. Nah, itu kan menyangkut rumah itu, janji tidak akan pulang ke kerajaan. Nah, supaya tidak pulang-pulang gitu loh. Akhirnya, kerajaan akhirnya gonjeng. Rajanya kan nggak ada. Pada waktu itu jabat jadi raja atau jadi sultan kurang lebih 2 tahun. Nah, pada waktu itu akhirnya Pangeran Dinowo nggak ada rajanya di situ itu, nyingkir dari kerajaan. Terus gonjeng, dengar-dengar kok di Surabaya. Surabaya suruh prajurit-prajurit itu melihat di sana. Nah, di sana ternyata sudah munculkan Maesan. Dengan mana kok di Kediri, di situ juga sudah munculkan Maesan. Di Tulungagung juga gitu, di situ sudah munculkan Maesan. Di Jawa Tengah, di Pemalang juga di situ sudah munculkan Maesan. Nah, akhir-akhir dengar kalau Pangeran Dinowo di Alas Wonomerto mendirikan Padepokan. Jadi kalau saya simpulkan bahwa dengan kerelaan hati Pangeran Benowo ini meninggalkan Keraton Pajang untuk mendalami ilmu ma'rifat. Mungkin jelas. Sedangkan
Penembahan Senopati atau Sutawijaya itu belum tahu apakah dia sudah jadi raja atau belum jadi raja. Begitu Pak? Iya. Ya, ya. Berarti kalau begitu Pangeran Benawa ini kan termasuk sosok yang tidak punya ambisi untuk menjadi raja, penguasa. Enggak diteruskan ceritanya. Pada waktu ini Bu, terus begitu itu sudah dimakam, yaitu sambil menyebarkan syariat Islam dan babat alas untuk pemukiman warga. Sampai sekarang itu tadi terbang guntur geni. Nah, terus ini Pak. Terus ini Pak, ini ada terbang guntur geni. Iya. Ya kan? Iya. Ini dalam tulisan Jawa toh dicoba di layar ter. Bo dicerot bang. Go mateni no guntur pasangan toh. Yo. Kemudian di layar bo terbang guntur, oh ya, go diperdeni. Oke. Ya, ini gimana Pak ceritanya? Nah, ceritanya itu pada waktu itu menyebarkan Pangeran Binawa babat alas sambil menyebarkan syariat Islam, mengarahkan orang-orang itu pada waktu itu masih banyak orang yang awam dan banyak orang yang primitif. Intinya ada pohon disembah, batu disembah, akhirnya diarahkan agama Islam. Lewat terbang guntur geni sebagai orang Islam atau orang Jawa, kalau zaman sekarang sebagai orang Indonesia harus ketuhanan. Ini untuk mengumpulkan orang. Ya, itu dipukul. Kemudian untuk berdakwah. Nah, itu dipukul, dung itu. Nah, api ke atas itu. Oh. Apinya ke atas. Jadi ketika terbang ini dipukul itu memercikkan. Ya, api. Maka dari itu disebut nama terbang guntur geni. Dan larang-larangan tersebut itu. Ya. Nah, Jumat Legi dan Jumat Wage itu ada pertemuan khusus para tokoh, para sunan, para wali, para kiai termasuk di sini. Nah, kalau ada tamu jangan sampai diperbolehkan masuk. Plus dan ini mandinya Jumat Legi dan campur Pak. Kok dibolehkan masuk saya? Nah, ini bukan Jumat Legi nih. Itulah maksudnya. Iya. Nah, pada waktu itu Jumat Legi dan Jumat Wage tidak diperbolehkan masuk karena dulu itu ada peristiwa pertemuan tokoh dan para sunan para wali itu nanti kalau ada tamu jangan sampai diperbolehkan masuk. Nah, ada tamu dua, akhirnya masuk. Tidak mau dikeluarkan. Akhirnya sampai diajar prajuritnya sampai meninggal dunia. Akhirnya laporan di Pangeran Binawa, besok ae ono dino Jumat Legi atau Jumat Wage, ojo ono oleh wong mlebu rene cek gak ono kedadian sing kaya gitu. Nah, itu. Itulah cerita simpel yang perlu saya korek. Iya. Terus harapan Bapak siapa namanya? Pak Watono. Harapan Bapak Watono terhadap pemerintah Kabupaten Jombang khususnya. Ya. Ini seperti apa Pak? Dengan keberadaan situs atau makam Pangeran Benawa ini. Ya, saya pribadi atau secara mutlak saya ini ingin ingin berwujud itu termasuk namanya leluhur. Namanya leluhur, marilah kita sama-sama menguri-uri atau membudayakan luhur dan juga plus ini kan menambah sumber daya ekonomi masyarakat Desa Wonomerto khususnya. Karena secara mutlak saya meramu di sini juga ini secara ikhlas baik lahir maupun batin dan tidak ada bonus apapun yang peduli di sini itu hanya pemerintahan Kabupaten Jombang Mas Rambah ini juga. Jadi dulu belum ada harapannya tempat ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Ya, wisata. Sehingga ada dana untuk memperbaiki ini, merenovasi tempat ini yang lebih baik dan juga bisa memberikan efek ekonomi pada masyarakat. Dan juga saya ini belum ada honor atau gaji dari pemerintah atau lampu dan sebagainya. Kalau bersih-bersih masyarakat dan pemerintahan desa belum ada yang peduli. Kalau saya nggak sampai mengerjakan keikhlasan seperti Pangeran Benawa ini yang ikhlas, tidak ada pamrih apapun. Iya, betul. Terima kasih Pak Watono atas semua informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk
Amin, amin. Nggih, kula juga matur suwun sanget. Nggih, bilih wonten kleto-kletone anggenipun Mbah, kula nyuwun ngapunten sakandhapipun serombongan menika. Nggih, sama-sama. Pemirsa, Sandiakala Nusantara Channel, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mudah-mudahan penelusuran situs ini bermanfaat. Sampai jumpa pada cerita berikut.